Halo semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Christine Meta. Di video kali ini aku mau membawakan satu kisah Delhi Crime, salah satu film seri di Netflix yang diangkat dari kisah nyata. Nah, film ini mengisahkan tentang pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan di Delhi. Buat kalian yang belum tonton film ini, judulnya itu Delhi Crime. Film ini baru dirilis di bulan Maret kemarin, jadi masih baru banget tayang. Nah, menurut aku film ini cukup lumayan panjang karena terdiri dari 7 episode. Di kisah aslinya, korban ini bernama Jyoti Singh dan kejadian aslinya juga baru terjadi di tahun 2012 kemarin. Jadi ya masih bisa dibilang itu baru-baru juga ya. Nah, menurut aku kisahnya Jyoti ini juga serem banget. Jyoti lahir pada tahun 1989 di Balia, Uttar Pradesh. Ayahnya bernama Badrinath Singh dan ibunya yang bernama Asha Devi. Jyoti dibesarkan di daerah Palam, Delhi karena ayahnya yang mendapat pekerjaan di Bandara Palam di Delhi. Jyoti sekolah di Institut Fisioterapi di Dehradun dan dia memiliki seorang pacar yang bernama Awindra Pratap Pandey, seorang software engineer. Dan akhir 2012, Jyoti kembali ke Delhi dan dia mendaftarkan diri di program magang di rumah sakit fisioterapi di Delhi. Nah, pada 16 Desember tahun 2012, setelah Jyoti kembali ke Delhi untuk program magang, nah di tanggal 16 Desembernya ini, dia tuh ceritanya ngedate sama pacarnya Awindra, ngedate terus nonton bioskop nih. Nah, biasa kan kalau nonton bioskop selesainya tuh malam-malam. Mereka selesainya tengah malam dan waktu mereka mau pulang, mereka tuh mencari kendaraan angkutan umum, tapi sayangnya karena udah tengah malam jadi udah gak ada kendaraan yang beroperasi. Akhirnya mereka melihat satu bis yang berwarna putih lagi diem gitu di pinggir jalan. Nah, mereka mencoba nyamperin nih ke bis itu, terus nanya bisa nggak anterin mereka pulang gitu. Jadi ceritanya mereka mau menyewa atau menyarter bis ini, walaupun mereka awalnya kayak sedikit ragu, soalnya waktu dilihat bis ini tuh kayak dalam keadaan diperbaiki, jadi kayak ya lagi diperbaiki, nggak bisa beroperasi. Tapi supir bisnya ini dia meyakinkan mereka berdua, meyakinkan Jyoti dan Awindra kalau bis ini bisa beroperasi dan bisa mengantarkan mereka pulang karena searah juga gitu sama jalan pulang si supirnya. Akhirnya Jyoti dan Awindra itu naik bis ini, menyarter satu bis ini. Nah, dalam perjalanan mereka berdua ini udah mulai curiga karena ada suatu yang aneh gitu di dalam bis ini. Di dalam bis ini ada 6 orang pria termasuk supirnya yang gerak-geriknya tuh kelihatan aneh dan kelihatan mereka itu lagi dalam keadaan mabuk. Dan juga pintu bisnya ini dikunci sama supirnya. Dalam perjalanan tuh mereka mulai sedikit curiga. Mereka tambah curiga lagi saat rute perjalanan mereka pulang ini nggak sesuai gitu. Jadi si bisnya malah melenceng, belok, nggak sesuai jalan pulang mereka. Akhirnya disinilah kejadian menyeramkan itu terjadi. 6 pria ini pertama kali mulai menghajar Awindra, ngeroyok Awindra gitu, dan memukul belakang kepala Awindra pakai tongkat besi panjang sampai Awindra ini nggak sadarkan diri. Nah, waktu Jyoti ngelihat pacarnya ini disiksa gitu kan, dikeroyok, Jyoti berusaha untuk menghubungi polisi, tapi sayangnya handphonenya Jyoti udah keburu direbut sama para pelaku. Dan disinilah para pelaku yang ke-6 ini bergantian memperkosa Jyoti. Dan waktu diperkosa juga, Jyoti itu berusaha memberontak sampai Jyoti juga menggigit para pelaku. Tapi kan sayangnya namanya juga 6 orang pria gitu lawan 1 wanita, otomatis tenaga Jyoti itu kalah kan ya.
kalah, nggak bisa melawan mereka, sampai akhirnya Jyoti ini nggak sadarkan diri. Setelah para pelaku puas memperkosa Jyoti, salah satu pelaku dengan sadisnya, dengan jahatnya merusak kemaluan Jyoti dengan cara memasukkan batang besi panjang atau biasa disebut juga kunci L, letter L gitu, dimasukin ke dalam kemaluannya Jyoti sampai ujung banget, terus ditarik sekaligus secara paksa, secara kasar, sampai ususnya Jyoti itu keluar dari tubuhnya, dan juga rahimnya Jyoti itu luka. Tapi bukan luka lagi sih, itu udah rusak gitu ya, rahimnya Jyoti juga udah rusak. Dan di tubuh Jyoti juga banyak luka-luka lainnya, banyak luka memar, luka siksaan-siksaan lain, dan banyak gigitan-gigitan juga. Kayaknya waktu Jyoti memberontak-merontak, para pelaku ini juga menggigit tubuh Jyoti gitu supaya diem. Setelah para pelaku selesai melakukan kebejatan itu, setelah mereka puas, mereka melempar tubuh Jyoti dan Awindra di Jalan Layang Munirka, Delhi, dengan keadaan mereka itu nggak sadarkan diri. Semua harta benda mereka udah diambil, dan juga mereka itu waktu dilemparin dengan keadaan telanjang. Jadi pakaian mereka juga dilucuti, jadi bener-bener nggak disisain satu benda pun yang ada di tubuh mereka. Gila, bener-bener jahat banget kan ini. Para pelaku udah diperkosa, dirusak badannya, terus di banyak luka memar, ditelanjangi pula gitu kan ya waktu dilempar. Akhirnya mereka ditemukan oleh salah seorang warga yang melewat di jalan itu, dan langsung mereka dilarikan ke rumah sakit. Nah, untungnya Awindra, pacarnya Jyoti itu masih selamat, masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya Jyoti itu keadaannya sangat kritis, sangat parah, sampai dia harus dioperasi berkali-kali. Tapi sayangnya Jyoti akhirnya meninggal dunia 13 hari kemudian di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Karena kejadian Jyoti ini sangat menggemparkan warga India, para kepolisian langsung mencari para pelaku gitu, langsung gesit ya cari para pelaku. Dan tanpa waktu lama, para polisi menangkap para pelaku. Ini tuh ada 6 pelaku ya, termasuk si supir. Akhirnya para pelaku ditangkap dan didakwa, dinyatakan bersalah. Tapi sayangnya sebelum hukuman dijatuhkan, satu pelaku yang bernama Ramsing, dia tuh meninggal dunia di dalam penjara. Dan satu pelakunya lagi itu dibebaskan setelah 3 tahun direhabilitasi. Nah, yang 4 pelakunya lagi bernama Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, dan Pawan Gupta dihukum mati secara gantung pada 10 September tahun 2019. Jadi hukuman matinya itu baru dijatuhi di tahun 2019 kemarin, jadi masih baru-baru ya. Nah, yang dijatuhi hukuman mati ini salah satunya masih berumur 19 tahun. Jadi masih muda banget ya, tapi dia udah berani ngelakuin hal sekejam itu. Nah, di sini juga aku nggak tahu ya kenapa yang satu pelakunya tadi itu cuma dihukum 3 tahun rehabilitasi aja. Soalnya aku udah cari tahu gitu data-data kenapa yang satu pelakunya itu cuma direhabilitasi, aku nggak nemu. Tapi kalau yang satunya kan itu udah keburu meninggal gitu di dalam penjara. Nah, dengan putusan hakim, mereka berempat ini dihukum mati. Para keluarga korban itu sangat puas dengan hukuman hakim, dan banyak banget warga India yang demo gitu, yang demonstrasi menuntut haknya Jyoti gitu ya. Akhirnya hakim juga mengabulkan para tuntutan keluarga dan demonstrasi, makanya yang 4 ini dihukum mati. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung aja tonton filmnya, nama judulnya itu Delhi Crime di Netflix. Film ini ada 7 episode. Ini filmnya diangkat dari kisah nyatanya Jyoti Singh. Kalian langsung tonton aja. Aku aja nonton sambil ngebayangin gitu kisah aslinya. Ini sumpah ngeri banget sih, merinding. Ya segitu aja ceritaku hari ini. Menurut kalian gimana, serem gak sih? Kalau jujur, kalau buat aku pribadi seorang cewek itu tuh serem banget. Nah, menurut kalian ini salah satu kisah nyata serem atau masih ada lagi? Kalian juga boleh komen di bawah, boleh request. Kalau aku bisa bahas, nanti next aku bakal bahas. Oke, segitu aja videoku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!